Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video pembelajaran tentang desain pemodelan dan informasi bangunan. Hari ini saya akan membahas tentang mata pelajaran C3, yaitu estimasi biaya konstruksi. Estimasi biaya konstruksi itu dulu namanya RAB atau biasa kita kenal RAB. Apa itu RAB? Rencana Anggaran Biaya. Nah, rencana anggaran biaya ini adalah mata pelajaran yang menghitung suatu bangunan ya, baik dari biayanya sampai dengan kebutuhan bahan untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Oke, langsung saja. Seperti biasa, kita buka dulu browser kita baik di handphone kalian atau di laptop kalian, ketikkan tgb52.blogspot.com ya. Nah, nanti kamu masuk ke menu yang di sini RAB atau EBK. Sebelumnya sudah pernah dibahas di materi ini, di EBK ini, ya. Tapi hari ini saya akan berikan kemudahan buat kalian, ya, berikan kemudahan buat kalian bahwa di materi sebelumnya kita menghitung secara manual, ya. Kita lihat di sini waktu kemarin kita belajar. Maaf, saya berbesar dulu. Ya, kita belajar menghitung pondasi, kita menggunakan rumus trapesium, jumlah sisi jajar bagi 2 kali tinggi dikalikan panjangnya atau kelilingnya, itu secara manual. Tetapi di sini saya akan berikan kemudahan bahwa menghitung RAB itu tidak sesulit yang kalian bayangkan. Kamu tidak perlu menghitung manual kalau kamu sudah tahu rumus-rumusnya secara garis besar, secara intinya, ya. Hari ini saya akan menggunakan perhitungan tersebut dengan menggunakan Excel, ya. Nah, Excel ini formatnya itu sudah saya siapkan, sudah saya buat di blog itu. Kamu tinggal download saja, ya. Download di sini di atas ini ada format volume RAB. Kamu download formatnya. Nah, di format itu memang tidak lengkap karena memang sengaja sisanya saya untuk buat tugas nanti di kelas 12. Ya, jadi ini secara garis besar dulu, tetapi ini adalah sebagai acuan contoh bahwa menghitung RAB itu tidak sesulit yang kamu bayangkan. Kamu klik aja di sini, klik format menghitung RAB yang ini, ya. Lihat format volume RAB. Klik. Nah, di sini setelah nanti terbuka, kamu bisa download. Ya, kamu lihat ini. Ini silakan kamu download formatnya dalam bentuk Excel. Ya. Nah, saya sudah ada file aslinya. Saya buka seperti ini. Nah, apa maksudnya dari tabel seperti ini dan memudahkan kita untuk mempelajari RAB, ya. Nah, kemarin kita sudah bahas apa itu satuan meter, meter persegi, buah, kemudian meter kubik dan seterusnya. Nah, ini sebelum kamu masuk ke materi ini sebenarnya kamu harus juga paham bahwa setiap bangunan itu atau setiap volume dari bahan konstruksi bangunan itu berbeda-beda, ya, sesuai dengan bentuk dari bangunan tersebut atau konstruksi tersebut, ya. Nah, di sini ada uraian pekerjaan. Nah, uraian pekerjaan ini sudah saya buat sedemikian rupa dari mulai pekerjaan persiapan sampai dengan terakhir, ya, pekerjaan logam. Ya, pekerjaan logam itu misalkan pagar besi, stainless atau penutup garasi dan sebagainya, ya. Nah, kita urut untuk memudahkan kalian. Sebenarnya kita urut dari paling bawah. Paling bawah itu adalah pertama adalah persiapan. Persiapannya kita anggap aja tanah kosong. Kalau tanah kosong berarti ini apa aja di tanah kosong itu kita urut. Ada pemasangan boplang, perapian dan perataan tanah, pemasangan papan nama proyek dan seterusnya. Kalau misalnya masih ada kebutuhan yang kemudian apa lagi? Paling bawah pekerjaan pondasi. Nah, ada pondasi, ada galian pondasi, kemudian pasti uruk dan seterusnya sampai dengan pekerjaan urugan tanah kembali. Setelah digali, dipasang pondasi, kita uruk lagi, ya. Kemudian ada pasangan dinding. Pasangan dinding apa aja? Ada bata terastra, bata merah, hebel dan seterusnya. Ini sesuai dengan kondisi bangunannya. Kalau kamu butuhkan, kamu tinggal isikan. Kalau tidak, ya kamu tinggal hapus saja. Ini secara garis besarnya aja. Kemudian ada pasangan penutup lantai, kusen pintu, penutup atap, langit-langit, pengecatan, sanitasi, instalasi listrik dan seterusnya, ya. Ini sebagai contoh, ini formatnya seperti ini. Nah, kemudian di format ini ada tulisan, ada panjang, lebar, kemudian ada kolom tebal atau tinggi, keliling, banyaknya, lebar atas, lebar bawah, koefisien, total dan satuan. Fungsinya apa?
fungsinya adalah ini untuk memudahkan kita dalam satu tabel ini kita bisa memasukkan angkanya. Misalnya, ya, misalkan sebagai contoh, saya akan coba menghitung, kita akan menghitung luas atau RAB secara garis besar perhitungan detailnya untuk pos satpam yang simple. Walaupun cuma pos satpam, tapi ini menggambarkan secara keseluruhan satu rumah, ya. Nah, di sini sudah saya siapkan gambarnya. Nah, sebagai contoh ini, ya, ada pos satpam seperti ini dengan lebar 3 meter, lebar 3 meter, panjangnya kemudian 3 meter, 3 kali 3 meter, ya seperti ini. Kemudian ada kamar mandinya, ada jendela, dan seterusnya. Bagaimana menghitung rencana anggaran biayanya? Oke, langsung saja. Nah, pertama di pemasangan boplang, kita lihat di sini ada pemasangan boplang. Kalian tentu tahu apa yang dinamakan boplang, ya. Nah, boplang itu adalah batas untuk bangunan yang akan kita bangun. Otomatis kalau ada tanah kita ini, ya, maka kita harus memasang boplang ini di sekeliling bangunan. Dari sini sekeliling bangunan menggunakan papan, ya. Nah, sehingga rumusnya adalah keliling dari bangunan tersebut. Nah, kalau kita lihat, ya, maka di sini kamu lihat ada panjangnya 3, lebarnya 3. Maka di sini kamu masukkan aja, tinggal langsung di sini 3, kemudian lebar 3. Maka ketemulah di sini 12 meter. Kenapa di sini langsung ketemu? Karena di sini sudah saya masukkan rumusnya, rumus keliling, ya. 2 kali panjang ditambah lebar. Ini rumusnya. Nah, apa maksud dari merah dan kuning ini? Yang merah ini berarti tidak perlu kita isikan. Itu udah ada clue. Berarti kamu tidak usah isi angka-angkanya. Oh, berarti untuk pemasangan boplang yang perlu diisi ini dan ini aja. Kemudian yang kuning apa? Yang kuning ini adalah rumus yang sudah kita buat dari perhitungan manual, ya. Rumusnya ini semua sudah ada rumusnya. Kamu lihat, di sini ada rumus, di sini ada rumus. Jadi angka berapapun yang kamu masukkan, dia langsung otomatis terdeteksi. Jadi setiap nanti ada bangunan baru, yang perlu kamu hapus hanya bagian yang sini saja. Yang kuning jangan, karena ini nanti secara otomatis kamu akan dapat angkanya. Sebagai contoh, lagi, ya. Kemudian untuk perapian dan perataan tanah. Nah, untuk perapian dan perataan tanah berarti kan ini semua yang kita ratain ini adalah lingkup bangunan kita nih. 3 kali 3 meter ini, ya. Berarti sama, kita masukkan di sini 3, sini 3. Nah, ketemulah langsung di sini 9 meter. Ya. Kenapa di sini 9 tapi 9 meter persegi? Karena kalau untuk perataan tanah otomatis luasnya bagian yang ini, ya, yang diratakan. Ya, kalau tadi kan keliling papannya satu di sini 3 meter, papan di sini 3 meter, sini 3 meter, di sini 3 meter. Tapi kalau perataan tanah adalah bidang dalamnya yang kita ratain, itu ya. Nah, kalau papan proyek itu bentuknya adalah banyaknya aja, kita ketik 1 di sini, ya. Maka di sini otomatis 1 buah, ya. Oke, untuk pekerjaan persiapan selesai. Kemudian galian pondasi, ya, galian pondasi. Nah, galian pondasi bisa kamu hitung juga tuh. Rumusnya dengan rumus yang kemarin. Kamu lihat di sini. Nah, rumus pondasi untuk trapesium, ya. Kan kamu lihat jumlah sisi sejajar bagi 2 kali tinggi kali panjangnya atau kelilingnya. Ya, ini rumusnya ini. Jadi begitu kamu input datanya langsung otomatis. Contoh, saya ada gambar pondasi seperti ini, ya. Nah, ini ada gambar pondasi. Bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat, ya. Kita lihat di sini ada gambar pondasi seperti ini, galiannya seperti ini, ya, oke. Nah, ini kan galiannya seperti ini, ya. Berarti bentuknya trapesium, jumlah sisi sejajar atas tambah bawah kali tinggi bagi 2 dikali panjangnya, ya. Langsung saja. Nah, ini contoh. Kita lihat di tabel Excel-nya, galian pondasi. Di sini yang ada panjang, kemudian tebal atau tinggi, kemudian lebar atas, lebar bawah. Nah, yang lain sudah otomatis dimerahin. Karena ini kita tidak butuhkan untuk volume pondasi, ya. Maka langsung aja kita masukkan di sini. Kita lihat gambar tadi. Ya, kita lihat gambar tadi. Kita lihat lebar bawahnya 0,80 meter.
Lebar atasnya di sini tidak ada, kita anggap 1,2 meter, kita anggap ya, 1,2 meter. Maka langsung saja kita tulis di sini, pekerjaan galian pondasi. Di sini lebar atasnya tadi 1,2 meter, kemudian di sini bawahnya 0,8, kemudian tingginya tadi tingginya itu kita lihat tingginya sampai bawah itu di sini 0,7 ditambah 100 berarti ya, tingginya 1 meter ya. Maka kita tulis 1 meter di sini, tingginya 1 meter. Kemudian apalagi yang belum terisi? Oh, panjang. Berarti panjang pondasinya. Berarti kamu lihat kalau bangunannya seperti ini, ya, otomatis di sekeliling bangunan ini ada pondasinya. Kecuali yang depan nih. Depan ini kan mungkin hanya teras aja, ya, paling hanya kolom-kolomnya aja. Nah, di sekeliling ini kita lihat, oh di sini ada 2 meter. 2 meter ditambah 3 meter. Ini panjang itu berarti keliling dari bangunan tersebut. Sini 2 meter, ditambah 3 meter, ditambah di sini 2 meter lagi, ditambah 3 meter, ya. Jadi berapa? 2 ditambah 3, 5, ditambah 3, 8, ditambah 3, 11. Ditambah lagi nih, 11 ditambah 2, berarti panjang pondasi itu adalah 13 meter. Kita tulis di sini 13. Nah, maka di sini langsung ketemu rumusnya, ya. Tuh, langsung ketemu rumusnya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak usah menghitung secara manual lagi. Kamu hanya tinggal input, dilihat dari gambarnya, ketemulah angkanya. Begitu seterusnya, ya. Kita lihat ada pekerjaan pasir uruk di bawah pondasi, ya. Pekerjaan pasir uruk di bawah pondasi. Kita lihat. Nah, di sini ada pasir uruk nih, bawah nih, urukan pasir. Tingginya 0,1 meter, kemudian ke sininya 0,80 meter, ya. Maka langsung saja kita masukkan di sini. Ya, di sini panjangnya ketebalan masalah ini. Ya, lebarnya tadi 0,8, ininya tadi bertingginya adalah 0,1. Nah, kemudian panjangnya otomatis sama dengan yang atas 13 meter. Ya, karena ini selalu ada di bawah pondasi. Nah, langsung ketemu 1,04 meter persegi. Kamu lihat, rumusnya juga berbeda, kan? Di sini hanya panjang kali lebar kali tinggi kali dikalikan semua. Kalau yang ini tadi rumus trapesium. Begitu seterusnya. Kamu hanya tinggal input sesuai dengan rumus yang ada. Nah, ini sekedar contoh. Nanti kamu bisa kembangkan, ya, bisa dikembangkan. Kamu lihat rumusnya seperti apa, rumus sudah belajar secara manual gimana. Nanti untuk yang di kelas 12 ini tugasnya adalah meneruskan sesuai dengan rumus yang ada. Jadi mengisikan rumus ini sehingga ketika nanti ada pekerjaan baru, contoh di sini ada pekerjaan baru, kamu tinggal hapus bagian sininya aja, ya. Nah, ini kita tinggal hapus bagian ininya. Begitu ada pekerjaan, kita lihat luasannya, tinggal masukkan input yang baru, misalkan 4 kali 5 meter. Nah, di sini langsung ketemu. Begitu dan seterusnya. Ini juga sama. Jadi kamu satu tabel ini untuk berbagai macam keperluan rencana anggaran biaya rumah manapun. Udah jelas? Saya rasa itu aja. Silakan kamu pelajari lagi tabelnya. Nanti ini juga bagian dari tugas di kelas 12 untuk membuat tabel seperti ini. Sengaja yang bawahnya saya kosongin dulu supaya kamu bisa berpikir dari contoh yang di atas bisa masuk. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.